Sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget. Dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya. Dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman. Gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantul-liti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya. Dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman. Gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam. Dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget. Dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja. Karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam. Dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget. Dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget. Dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya. Dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman. Gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya. Dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman. Gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk. Karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget. Dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja. Karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya. Dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman. Gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya. Dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman. Gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam. Dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget. Dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya. Dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman. Gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam. Dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget. Dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja. Karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya. Dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman. Gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya. Dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman. Gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk. Karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget. Dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja. Karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya. Dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman. Gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya. Dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman. Gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam. Dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget. Dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya. Dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman. Gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah.
Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah, bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit, dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget. Dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap.
Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus.
Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Kemudian bila sampai bersih baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangkan daun salam. Dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pakan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, ayo siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini.
Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget. Dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap.
ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong. Untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman.
Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget. Dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja. Karena kalau ayamnya setengah matang itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga?
Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini.
Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah, ini udah mulai naik minyaknya ya. Wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap.
ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambalnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong. Untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman.
Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk karena ini tadi ada tambahan air, jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini? Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga?
Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Kemudian bilas sampai bersih, baru kita rebus sebentar sampai kotoran dan sisa darahnya itu hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita matikan apinya, angkat ayamnya. Sebentar aja untuk masaknya ya teman-teman. Setelah itu panaskan minyak, lalu goreng ayamnya setengah matang aja, nggak perlu sampai garing. Tapi kalau teman-teman maunya digoreng sampai garing boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Digorengnya pakai api kecil atau sedang aja biar nggak cepet garing sih menurut aku. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Setelah itu angkat dan tiriskan si ayamnya. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 10 siung, kemirinya aku pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung aja. Kemudian lengkuas 1 potong, untuk kunyitnya aku pakai 3 sampai 4 ruas ya teman-teman. Kali ini aku pakai kunyit segar, kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, ketumbarnya aku pakai 1 sendok makan. Karena ketumbar ini bikin aromanya tuh makin kuat ya. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus. Untuk bumbunya misalnya teman-teman mau diulek aja boleh ya. Di sini aku blender aja. Kemudian tumis bumbunya sampai wangi ya. Tambahkan daun salam dan diaduk-aduk, karena ini tadi ada tambahan air jadi untuk numisnya lumayan lama ya. Pastikan harus benar-benar tanak dan minyaknya itu naik ya. Boleh sambil diaduk-aduk biar gak gosong dan pastinya matangnya itu merata. Nah ini udah mulai naik minyaknya ya, wangi banget dan kecium aroma gurihnya gitu loh teman-teman. Oke, kalau dirasa udah tanak, kita bisa tambahkan ayamnya ya. Aduk-aduk perlahan aja, karena kalau ayamnya setengah mateng itu kadang agak-agak lunak gitu ya teman-teman. Beda kalau ayamnya itu digorengnya sampai garing. Oke, setelah merata dengan bumbunya, kita boleh tambahkan air. Nih aku pakai sebanyak 150 ml sampai 200 gitu ya. Biar bumbunya itu makin meresap ke dalam daging ayam. Jadi kita masak pakai api kecil aja sampai dia itu menyusut dan bumbunya meresap. Boleh sambil sesekali diaduk ya teman-teman biar bumbunya itu lebih merata. Ingat apinya nggak perlu gede-gede ya, api kecil aja biar nggak cepet gosong. Ini wanginya banget gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ini udah meresap dan bumbunya juga udah menyusut. Kita bisa matikan apinya ya, dan ayam bumbu kuningnya siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget teman-teman, gurihnya tuh benar-benar sampai ke dalam tulangnya loh. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa dimakan langsung bareng nasi putih. Kalau mau ditambahin sambal lebih mantul lagi ya. Untuk jenis sambelnya sih bebas, boleh pakai sambal bajak, sambal terasi, sambal bawang juga cocok ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, mantuliti banget nih. Semua pasti bakal suka loh sama menu ini.
Oh ya mungkin teman-teman bertanya untuk aku menggunakan sambal apa ya pasangan ayam bumbu kuning hari ini. Aku menggunakan sambal terasi ya. Teman-teman pasti sudah bisa kan membuat sambal terasi yang enak sendiri di rumah. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, ini dia ada cabai rawit aku pakai 15 buah, cabai besarnya aku pakai 5 buah. Bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 2 siung, 2 buah tomat kecil, lalu ada 1 potong terasi. Semua bahan digoreng sampai empuk lalu diulek bareng dengan garam, kaldu jamur sedikit dan gula merah. Udah deh diulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar gitu aja ya teman-teman. Udah mantuliti banget, siap untuk disajikan ya. Tinggal nambahin lalapan atau sayur favorit. Ini udah bisa jadi menu yang enak banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Beneran enak banget. Sampai lupa ambil sambelnya. Kita tambahin aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo siapa yang pengen tahu menu ayam atau bebek yang paling disukai sama keluarga? Oke, hari ini kita mau bagikan resep ayam atau bebek bumbu kuning yang enak banget dan pastinya super mantul. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai 1 kilo aja. Udah